السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، لازلنا في كلامنا حول قول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Fadilatul Syekh Dr. Abdul Hasan Ali Jadullah al-Misri hafizahullah membuka kajian kita malam ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa diberikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelahnya beliau mengatakan kita masih berada pada ayat yang ke-177 dari surat Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib." Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Akan tetapi kebajikan itu adalah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi. Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili wasailin wa fir riqab. Dan memberikan harta yang dicintainya kepada karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya. Wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Yang melaksanakan salat, menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Ulaika alladzina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. أيها الإخوة، قلنا في اللقاء السابق بأن البر اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأعمال الصالحة والقربات الموصلة إلى الله تبارك وتعالى وترك المحرمات والمعاصي والسيئات. هذا هو البر. ثم عدد الله عز وجل أنواع البر وبدأها بأهمها وأعظمها، وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك بأركان الإيمان الأخرى: الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر، بالملائكة، بالكتاب، بالنبيين. كل هذه عبادات قلبية، فلا بد أن يأتي ما يصدق هذه العبادات القلبية. فأتى أول التصديقات وهو وآتى المال على حبه. وقد وقفنا في اللقاء السابق عند قوله تبارك وتعالى: وآتى المال على حبه. Hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Di pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan bahwa kata albir adalah sebuah kata yang mengumpulkan semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan maupun ucapan. Ya, semua perbuatan, ucapan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam kata albir.
masuk dalam kata albir. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata albir yang berarti kebajikan, Allah Subhanahu wa taala mulai menyebutkan bahagian-bahagian kebajikan tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala mulai menyebutkan bahagian-bahagian daripada kebajikan tersebut yang Dia cintai dan Dia ridhai tersebut. Allah mulai dengan sesuatu yang paling agung dan paling mulia, yaitu keimanan. Allah mulai dengan sesuatu yang paling agung, yang paling mulia, yaitu keimanan yang berkaitan dengan amalan hati. Dan keimanan yang paling agung dan paling mulia dari semua rukun-rukun iman adalah iman kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mulai dengan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah itu baru Allah mulai dengan rukun-rukun iman setelahnya, yaitu iman kepada hari akhirat, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi. Ini semua adalah amalan-amalan hati yang harus diyakini, diimani, ya, ditanamkan oleh setiap mukmin mukminah di dalam dirinya. Nah, ketika seseorang mengaku beriman, ya, maka dia mesti membuktikan keimanannya tersebut. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kebajikan itu, yang pertama sekali adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah dasar. Baru Allah Subhanahu wa taala menyebutkan amalan-amalan yang zahir yang membenarkan keimanan seorang hamba. Makanya Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan perkara-perkara iman, Allah menyebutkan wa atal mala ala hubbih, dan Dia memberikan harta yang Dia cintai, dan Dia memberikan harta yang Dia cintai. Maknanya Dia menginfakkan, menyedekahkan harta yang Dia cintai. Dan ini lanjutan dari kajian kita di pertemuan yang lalu. أيها الإخوة، وآتى المال على حبه. آتى المال يدخل فيها سواء كان المال فرضا كالزكاة أو مستحبا كالصدقات، وليس المقصود بإتيان المال فقط، بل على حبه. والمقصود على حبه أي لا تنفق إلا مما تحب، لا تنفق المال الذي لا تحبه، وإنما لا تنفق إلا مما تحب، كما قال ربنا عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. Hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa atal mala ala hubbih, dan Dia menginfakkan harta yang Dia cintai. Ini masuk di dalamnya, ya, menginfakkan yang hukumnya wajib seperti zakat, dan juga masuk di dalamnya memberikan harta yang hukumnya sunnah seperti sedekah, ya, kepada fakir miskin dan seterusnya. Masuk di dalamnya yang wajib dan yang sunnah. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menyebutkan wa atal mal dan Dia memberikan hartanya, tidak, tapi Allah Subhanahu wa taala tambahkan dengan kata ala hubbih, harta yang Dia cintai. Dan ini, ya, bukti keimanan seseorang kepada Allah Azza wa Jalla. Dia mengeluarkan harta yang Dia cintai, bukan harta yang tidak Dia cintai. Karena sesungguhnya amat berat bagi seseorang untuk mengeluarkan harta yang dia cintai ketimbang harta yang apa? Yang tidak dicintai. Harta yang tidak dicintai oleh seseorang, yang tidak disukai oleh seseorang, mudah baginya untuk mengeluarkannya. Bahkan memang dia berikan kepada orang tanpa ada rasa apa? Rasa berat. Tapi mengeluarkan harta yang kita cintai, ini yang berat dan membutuhkan apa? Keimanan. Ya, dan membutuhkan apa? Keimanan. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain mengatakan, ya, dalam surat Ali Imran ayat 92, kata Allah Azza wa Jalla, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, kalian, kata Allah, tidak akan meraih kebajikan itu hingga kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Hingga kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. إذن أيها الإخوة، مرتبة البر لا ينالها أي أحد، فلا بد من برهان على صدق الإيمان بالله عز وجل. فهل ستعتمد على المال الذي معك
وتحاول تكثيره أم ستعتمد على الله الواحد الأحد؟ لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، أي برهان على صدق إيمانك بالله. أتعتمد على المال الذي معك فتضعه وتخبئه وتكنزه، أم ستعتمد على الله الواحد الأحد؟ فإذا كان هنالك من مدلهمات، فإن كان هنالك من مصائب آتيات، فإنما تخبئ لها رحمة الرحمن جل جلاله. فإنفاقك هذا كما قال ربنا عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يقرض، أريدك أن تتخيل هذا اللفظ، كلمة يقرض. يقرض من القرض، والقرض كأنما تمسك سكين وتقطع من جلدك ومن جسمك. لماذا أيها الإخوة؟ لأن النفس تحب المال. كلا بل تحبون المال حبا جما، مقالة كثيرا، بل جما. فالنفس مجبولة على حب المال وعلى الخوف من الفقر. وعدوي وعدوك وهو الشيطان يعدكم الفقر. انظر إلى هذه الآية متى أتت بعد قول الله عز وجل أيضا في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. يعني لا تقصد إلى المال الخبيث الذي تأباه نفسك، الذي لا ترضاه لنفسك، فتنفق منه، ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. يعني أنت لن تأخذ ذلك المال إذا كنت أنت في محل الفقير وجاء رجل وأعطاك ذلك المال الخبيث، فلن تأخذه إلا وأنت مغمض عيناك. لماذا؟ لأنك لا تحبه. ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر. Nah. Hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Martabat atau kedudukan albir ini bukanlah kedudukan yang bisa diraih dan dicapai oleh siapapun. Tidak. Akan tetapi ini adalah kedudukan yang mulia, yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalian tidak akan meraih kebajikan itu hingga kalian menginfakkan harta yang paling kalian cintai. Ya, menginfakkan harta yang paling kalian cintai. Ya. Bukan sekadar menginfakkan harta, tapi harta yang paling kita cintai itu yang kita infakkan. Dan jiwa kita sebagai manusia sangat menyukai harta, mencintai harta. Ya, sangat menyukai dan mencintai apa? Harta. Maka ketika seseorang menginfakkan hartanya, apalagi harta yang dia cintai, ini menjadi bukti bahwasannya dia lebih mendahulukan Allah Subhanahu wa taala, lebih bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala daripada dia bersandar kepada apa? Hartanya. Dia lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala daripada apa? Hartanya. Dan itu juga menunjukkan kuatnya keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, was-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti. Bukti apa? Bukti kebenaran imanmu kepada Allah Azza wa Jalla. Kau yakin bahwasannya harta yang kau cintai, yang kau infakkan itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di sisinya. Tidak akan sia-sia. Tidak akan apa? Sia-sia. Makanya oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Siapa yang akan mengqard, memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala, pinjaman yang baik. Ya subhanallah. Ketika dia menginfakkan hartanya di jalan Allah Azza wa Jalla, Allah menyebutkan bahwasanya dia tengah memberikan pinjaman kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Pinjaman yang baik.
maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang berlipat-lipat kepadanya. Kata qard dijelaskan oleh Syekh, artinya adalah memotong sesuatu yang merupakan bahagian dari diri kita. Ketika seseorang memotong tubuhnya atau memotong kulitnya, maka ini disebut apa? Qard. Qarad. Disebut qarad. Kita memotong bahagian dari tubuh kita, entah kulit kita, entah bagian yang mana. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ungkapkan orang yang menginfakkan hartanya dengan kata qarad, yaqridu? Karena di antara bahagian jiwa manusia adalah cinta kepada harta. Itu tertanam dan menjadi tabiat bawaan kita sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada harta. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian benar-benar mencintai harta dengan kecintaan yang besar. Makanya oleh karena itu, ketika seseorang menginginkan martabat, kedudukan, kebajikan di sisi Allah Azza wa Jalla, maka dibutuhkan pengorbanan. Karena itu bukanlah kedudukan yang bisa diberikan kepada siapapun yang menginginkannya, tidak. Tapi itu diberikan kepada mereka yang mau berkorban, yang lebih mendahulukan Allah Subhanahu wa taala daripada keinginan hawa nafsunya. Keinginan hawa nafsunya. Makanya di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya, bahwasannya di samping kita memiliki tabiat cinta kepada harta dengan kecintaan yang besar, musuh kita juga menghembuskan kefakiran kepada kita, sehingga kita takut miskin, kita takut fakir. Ketika datang kesempatan untuk berinfak, untuk bersedekah, syaitan datang membisikkan kefakiran. Kalau kau menginfakkan hartamu, maka hartamu akan berkurang. Kau akan kesusahan, kau akan menemukan kesulitan ini dan itu dan sebagainya. Sehingga kita kemudian tidak jadi apa? Berinfak. Kalaupun kita berinfak, kita menginfakkan harta yang buruk, yang jelek. Yang kalau sekiranya kita diberikan harta yang buruk tersebut oleh seseorang, sebagaimana Allah katakan di dalam ayat yang lain, maka kita akan mengambilnya sambil memejamkan mata kita karena kita tidak menginginkannya. Cuman karena kefakiran yang meliputi diri kita, kita pun terpaksa untuk mengambilnya. Maka ini semua ada di dalam surat Al-Baqarah, sebagaimana disebutkan oleh Syekh dan insyaAllah nanti akan kita lewati. Jadi syaitan menjanjikan kepada kita kefakiran, dan jiwa kita pun mencintai harta. Maka siapa yang bisa mengalahkan hawa nafsunya, bisa mengalahkan musuhnya yaitu syaitan, sehingga dia infakkan harta yang paling dia cintai di jalan Allah Azza wa Jalla, dialah orang yang pantas untuk mendapatkan apa? Martabat kebajikan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. قال ربنا عز وجل وآتى المال على حبه. قال ابن مسعود رضي الله عنه، والحديث قد روي مرفوعا إلى النبي لكن وقفه على ابن مسعود هو الأصح. كذلك رجح الإمام ابن كثير عليه رحمة الله. قال ابن مسعود أي أن تعطيه وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. يعني لا تنتظر حتى يأتي الموت أو مرض الموت وتقول لأولادك أنا أريد أن أتصدق بمال كذا أو بأرض كذا أو طيب، لما كنت صحيحا أين كان ذلك الإيمان؟ الآن لما ظننت أو أيقنت بالموت والهلاك وأن المال لا تنتفع به أنت، تذكرت أنه يوجد حق في هذا المال. لذلك قال أن تعطيه وأنت صحيح، هذا أفضل الصدقات. أفضل الصدقات أن تعطيه وأنت صحيح، أي صحيح البدن، لست بمريض مرض الموت، شحيح. فالإنسان حينما يكون شابا يحب الغنى ويخشى الفقر ويأمل البقاء في هذه الدنيا على سبيل الكفاية لا يحتاج إلى أحد. هذه أفضل الصدقات. يليها الصدقات ذوي القربى. قال ربنا تبارك وتعالى وآتى المال على حبه ذوي القربى. هذه أولى الدرجات لأن تعطيهم أموالك ذوي القربى.
فذوي القربات هم أولى الناس بتلك الصدقات. واليتامى فاليتامى لا عائل لهم ولا أحد يسد خلتهم. لذلك قال نبينا أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بإصبعه السبابة والوسطى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ربنا ذوي القربى واليتامى والمساكين. Hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa atal mala ala hubbih. Dan dia memberikan harta yang dia cintai. Dan dia memberikan harta yang dia cintai. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Al-Hakim meriwayatkan di dalam kitab Mustadraknya, ya, dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Dan beliau mengatakan hadis ini sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim, hanya saja mereka tidak mengeluarkan di dalam kitab sahih mereka. Namun Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan bahwasannya hadis ini mauquf pada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala, di mana Rasulullah SAW bersabda wa atal mala ala hubbih, dan dia memberikan harta yang dia cintai. Maknanya dia memberikan hartanya yang dia cintai itu ketika dia sehat lagi bakhil. Ketika dia sehat lagi apa? Bakhil. Perhatikan, ini adalah sedekah yang paling afdal yang dikeluarkan oleh seseorang. Dia mengeluarkan sedekahnya ketika dia sehat, badannya sehat, tidak dalam keadaan sakit. Tapi kalau seorang dalam keadaan sakit, ringan baginya untuk mengeluarkan apa? Sedekah. Apalagi kalau sekiranya sakitnya apa? Sakit yang mengantarkannya kepada kematian. Mudah baginya untuk mengeluarkan sedekah. Tanah saya di sana saya wakafkan untuk fulan. Tanah saya di sana tolong bangunkan masjid. Tanah saya di sana untuk ini. Harta saya yang di sini berikan kepada yayasan ini dan sebagainya. Bangunkan sekolah dan seterusnya. Ya, tidak. Sedekah yang paling afdal itu bukan sedekah ketika sakit, tapi sedekah ketika apa? Sehat. Dan ketika seseorang sehat, dia lebih condong kepada kebakhilan. Ya, lebih condong kepada apa? Bakhil. Makanya orang sehat lebih pelit ketimbang orang apa? Sakit. Ya. Lebih pelit daripada orang yang sakit. Kemudian ketika seseorang sehat badannya, maka dia bakhil, ta'mulul ghina. Ketika itu pun dia menghayal untuk kaya, wa takhshal faqr. Dan dia khawatir akan kemiskinan. Dia menginginkan kekayaan dan takut miskin. Nah, ketika engkau berada dalam kondisi seperti ini, ya, ketika bersedekah, maka itulah sedekah yang paling afdal. Sehat, lagi bakhil, menginginkan kekayaan, takut miskin. Saya ulangi, sehat, lagi bakhil, menginginkan kekayaan, takut miskin. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa atal mala ala hubbihi zawil qurba. Dia memberikan harta yang dia cintai. Kepada siapa dia berikan hartanya? Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan urutan-urutan orang-orang yang pantas, ya, mendapatkan sedekah dari kita. Bukan sembarangan orang kita berikan harta kita. Ada prioritas, siapa dulu yang kita kasih dari harta kita. Yang pertama sekali kata Allah Azza wa Jalla adalah siapa? Zawil qurba. Yaitu orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan siapa? Dengan kita. Orang tua kita, istri kita, anak-anak kita, saudara kita. Orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita, merekalah yang paling pantas untuk kita berikan apa? Sedekah kita. Namun bukan berarti semua uang sedekah kita hanya untuk mereka saja. Ketika kita sudah mencukupi kebutuhan mereka, maka di situ baru kita berikan kepada siapa lagi? Wal yatama. Kepada anak-anak yatim. Anak yatim siapa? Anak yang ditinggal mati oleh siapa? Bapaknya. Dan dia belum balik. Dia masih kecil. Tidak ada yang mencarikan nafkah untuknya. Ya, tidak ada yang mencarikan nafkah untuknya. Dan anak
menunjukkan anak yatim itu lebih utama untuk kita berikan sedekah sebelum kita berikan kepada fakir miskin. Anak yatim dulu. Cuman yatim ini saya ulangi lagi, anak yang masih kecil ditinggal mati oleh siapa? Bapaknya. Namun ketika dia sudah balik, maka dia tidak dikatakan lagi apa? Yatim. Kalau sekiranya dia tidak mampu mencukupi kebutuhannya, maka dia masuk dalam kategori miskin. Makanya di dalam menanggung kebutuhan anak yatim, keutamanya besar di dalam agama kita. Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis yang mulia, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Nabi mengancungkan dua jari telunjuknya, dua jari telunjuk dan jari tengah. Kata Nabi, aku dan orang yang mengkafil anak yatim, memenuhi kebutuhan anak yatim seperti ini di sorga. Nabi mengacungkan jari telunjuk dan jari tengah. Artinya apa? Dekat sekali duduknya dengan Nabi SAW di mana? Di sorga. Lalu setelahnya baru datang orang-orang miskin. إذن أفضل الصدقات أيها الإخوة أن تتصدق من أفضل المال الذي تحبه. ثانيا أن تؤثر غيرك على نفسك. هذه أعلى وأفضل من الأولى. الأولى معك أموال فتنفق من ما تحب، معك أثواب جميلة فتنفق الذي تحبه. طب الثانية أعلى وأفضل، قال ربنا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه أعلى وأفضل. وسأخبركم بقصة الحقيقة تأثرت لها جدا ورب الكعبة. قصة موفق الإسكافي. من هو وما قصته؟ إن شاء الله سأتلوها عليه. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Syekh memberikan tambahan bahwa memberikan harta yang dia cintai, yang dia cintai. Kalau sekiranya dia memang memiliki harta yang banyak yang dia cintai, lalu dia berikan, maka ini insyaallah taala istilahnya berat, iya. Tapi dibandingkan dengan orang yang lebih afdal dan lebih tinggi lagi kedudukannya di dalam memberikan harta. Kalau ini dia memiliki harta yang banyak dan dia cintai. Contoh dia memiliki tanah, memiliki mobil dan sebagainya, banyak yang dia cintai lalu dia berikan dari yang banyak tadi. Tapi ada orang harta yang dia cintai tidak banyak, namun tetap dia berikan dalam rangka lebih mengutamakan orang yang dia beri ketimbang dirinya sendiri, walaupun dirinya membutuhkan harta tersebut. Ini yang diistilahkan di dalam agama kita dengan istilah itsar, mendahulukan orang lain dalam urusan dunia. Contoh kata Syekh, kau memiliki baju bagus, dan baju bagus itu cuma satu-satunya yang kau punya. Kau cintai itu, datang orang minta bajumu. Apa yang kita lakukan? Min syarian lama. Punya baju rancak satu-satunya. Datang orang minta. Apa yang kita lakukan? Cando nak dua senang minta nan lain. Kita berikan, kita lebih mendahulukan dia ketimbang apa? Ketimbang diri kita. Dan ini berat atau enggak? Ustaz pun lengkatan tugel itu dah. Saya sulit ini. Habis kajian kau minta baju saya kau coba. Berat. Ini yang dinamakan dengan istilah apa? Itsar. Maka dicoba. Nah, ini yang tingkatan memberikan harta yang lebih tinggi. Kalau tadi itu dia punya harta yang dia cintai banyak, ringan baginya, ya udah Syekh, ambil ini. Tapi kalau ini dia cuman punyanya yang dia cintai ini cuman sedikit. Lalu datang orang minta, dia berikan. Dan ini lebih apa? Lebih utama. Syekh mengatakan tadi, aku akan menceritakan kepada kalian semua, kata Syekh, sebuah kisah yang terus terang, kata Syekh, betul-betul memberikan pengaruh yang sangat luar biasa kepada diri ana sendiri, kata Syekh, demi Allah. Saya akan ceritakan kepada antum, mudah-mudahan mendapatkan manfaat dan faedah, yaitu kisah Muwaffiq al-Iskafi, Muwaffiq
al-Iskafi. Nah, Masih ada waktu atau azan? azan atau gimana? Ini kisah aku kalau tak potong mah, aku orang Sero, Tidak. nak lasuah jadinya. Tidak boleh potong. Tapi mungkin ada yang mau nanya, silakan. Sampai datang waktu Masih azan. berapa menit? Berapa menit lagi? Kisahku 40 menit. 5 menit. Masih 5 menit. 4 menit. 4 menit. Baik. Bahasa Indonesia saja ya. Oke. Silakan. Al-Imam Abdullah ibn Mubarak radhiyallahu anhu. Imam Abdullah bin Mubarak, tahu Abdullah bin Mubarak? Salah satu imam tabi'in, imam salaf radhiyallahu anhu ardah. Dia seorang muhaddis, seorang kaya raya, faham? Seorang mujahid fi sabilillah, seorang ahli zuhd. Semua kebaikan sudah terkumpul di pada al-Imam Abdullah ibn Mubarak. Beliau ketika melaksanakan ibadah haji, beliau bermimpi bahwasannya ada seorang berkata kepada orang lain, tahukah berapa orang yang Allah menerima had beliau? Lalu dia berkata, sedikit sekali. Lalu yang lain berkata, tetapi Allah mengampuni dosa semua orang berhaji tahun ini karena Muwaffiq al-Iskafi. Orang bernama Muwaffiq al-Iskafi. Al-Iskafi yang memperbaiki sandal-sandal. Tugasnya memperbaiki sandal-sandal. Lalu Abdullah Mubarak ketika dia sadar, bangun tidur, beliau mencari mana Muwaffiq al-Iskafi. Dia orang dari negeri Syam. Lalu ahli Syam berkata, Muwaffiq al-Iskafi tidak berhaji tahun ini. Allah menerima haji semua orang kerana Muwaffiq al-Iskafi. Sedangkan Muwaffiq al-Iskafi tidak berhaji tahun ini. Pasti dia punya cerita besar sekali. Lalu Abdullah Mubarak sudah selesai haji, kembali ke negeri Syam, mencari Muwaffiq al-Iskafi. Sudah lama mencarinya sampai beliau sudah menemui Muwaffiq al-Iskafi. Lalu Abdullah Mubarak bertanya, wahai Muwaffiq, kenapa anta tidak berhaji tahun ini? Kenapa kamu bertanya ini? Ya, saya akan jawab, tapi ketika engkau jawab dulu. Saya mau tahu kenapa engkau tidak berhaji tahun ini. Lalu Muwaffiq al-Iskafi berkata, tahun dahulu saya sudah berniat untuk berhaji. Sudah kumpulkan uang setiap hari, uang yang tambah dari makanan minuman saya berkumpul supaya insya-Allah bisa berhaji. Ternyata ketika saya kembali ke rumah pada malam, lalu istri saya hamil dan dia mencium ada aroma makanan bakar daging di rumah tangga. Rumah yang tetangga ini mempunyai seorang janda dan memiliki banyak anak-anak yatim. Lalu istrinya berkata, wahai Muwaffiq, ambil tempat makanan ini dan saya minta pinjam ikan bakar dari fulana, orang janda ini. Lalu saya pergi ke orang janda, saya berkata, saya meminta makan untuk istri saya yang sedang hamil kerana dia lapar sekali dan minta makanan ini. Lalu seorang janda ini berkata, tetapi wahai Muwaffiq, makanan ini halal untuk saya, haram untukmu. Halal untuk saya, haram untukmu. Dan Muwaffiq berkata, bagaimana ini? Lalu dia berkata, saya sudah dan anak-anak yatim ini hampir 3 hari tidak ada makanan sedikit pun di rumah saya. Sehingga si fulan dari kampung ini mempunyai seekor domba yang sudah baru meninggal, baru mati. Lalu mereka mau buang ini, faham? Saya langsung ambil domba ini kerana dia sudah mati, faham? Saya ambil domba ini, saya potong yang cukup untuk saya dan anak-anak yatim ini kerana kita hampir akan mati, tidak ada makanan sedikit pun. Artinya halal untuk seorang janda dan yatim, tidak halal untuk siapa? Untuk Muwaffiq. Kerana ini darurat untuk orang yatim ini. Mereka tidak ada makanan sedikit pun.
Lalu Muwaffiq pergi ke rumahnya, beliau menangis. Beliau berkata, saya berkumpul uang untuk pergi melaksanakan ibadah haji. Sedangkan ada orang yatim 3 hari. Tidak ada makanan sedikit pun. Sehingga mereka sudah hampir makan dari domba yang sudah mati. Bagaimana saya berdoa kepada Allah? Sedangkan ingin Allah mengabulkan doa saya. Dia ambil semua hartanya yang berkumpul untuk ibadah haji dan kasih untuk wanita janda ini dan anak-anak yatim. Paham? Ayo urus urusan antum dengan uang ini. Oleh kerana itu saya tidak bisa pergi ibadah haji. Kenapa engkau tanya wahai Abdullah bin Mubarak? Abdullah bin Mubarak berkata, ketika saya melaksanakan ibadah haji saya tertidur, saya bermimpi bahwasannya ada seorang berkata, Allah sudah mengampuni dosa semua orang berhaji karena Muwaffiq al-Iskafi. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Baik, silakan kumandangkan azan. Barakallahu fiikum. Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا سأرى في المنام أن الله قد أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الصف الأول. حي على الصلاة. من أدخلهم؟ طلاب حوالي 5 من بدل ومن بدل 5 نحن كل 5. حي على الصلاة. فاضل كيف ايش؟ فاضل فاضل مجتهد الحمد لله. وفضلي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بدأ الله عز وجل بعلامات صدق الإيمان والبرهان على وجود هذا الإيمان بالله عز وجل وهو إنفاق المال على حبه. طيب، ثم حدد الله عز وجل المواطن التي يجب أن ننفق فيها المال، فبدأ بالأهم ثم المهم ثم بالذي يليه. فأهم درجة من درجات الإنفاق على ذوي القربى، ثم بعد ذلك اليتامى،
ثم بعد ذلك على المساكين. والمساكين أيها الإخوة هم الذين يجدون ما ينفقون لكن لا يكفيهم. المسكين هو الذي يجد ما ينفقه لكن لا يكفيه. أما الفقير لا يجد مطلقا، فالفقير أشد. المسكين يجد ما ينفق مثل وأما السفينة فكانت لمساكين في البحر فهم يملكون سفينة، والسفينة تأتي لهم بأرزاق لكن لا تكفي حاجياتهم. يعني ربما رجل يكفيه مثلا له راتب 5 مليون لكن لا يكفيه، هذا مسكين، لأنه يجب أو هذا الرجل لا يكفيه إلا 10 مليون، فإذا هذا يحتاج من صدقات المسلمين 5 أخر لكي يسدوا حاجياته. قال والمساكين وابن السبيل. ابن السبيل أي الغريب الذي انقطعت به السبل، رجل مسافر من مكان إلى آخر لكن نفلت نفقاته أو سرق فيحتاج إلى أموال لكي يصل إلى بلدته، فيجب على المسلمين الذين يعرفون حالته أن يعطوه ما يبلغه إلى وجهته. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Nah, hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi di antara bentuk kebajikan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah iman adalah memberikan harta yang dia cintai. Kepada siapa dia berikan, maka Allah Subhanahu wa taala memulai dengan orang yang lebih penting, kemudian penting dan terus ke bawahnya. Yang pertama sekali adalah karib kerabat. Mereka yang lebih pantas untuk kita berikan harta kita, sedekah kita, infak kita. Kemudian setelah itu kepada anak yatim. Kemudian setelah itu kepada orang-orang miskin. Siapa orang-orang miskin? Orang-orang miskin adalah orang-orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhannya dari bulan ke bulan. Yang tidak mampu mencukupi kebutuhannya dari bulan ke bulan. Sekalipun dia memiliki pekerjaan, sekalipun dia memiliki barang-barang, tapi ketika dia tidak mampu untuk mencukupi kebutuhannya, maka dia masuk dalam kategori apa? Miskin. Sedangkan fakir, orang yang tidak memiliki apa-apa, jangankan untuk mencukupi kebutuhan, dia memang tidak memiliki apa-apa. Orang fakir lebih buruk keadaannya daripada orang miskin. Kalau misalkan seseorang dia memiliki pekerjaan tetap, gajinya 5 juta misalkan ya. Gajinya 5 juta. Sementara kebutuhannya 1 bulan 10 juta misalkan. Karena misalkan kebutuhan melonjak tinggi. Sewa rumah, listrik, makanan dan lain sebagainya 10 juta misalkan. Berarti yang 5 juta itu mencukupinya untuk setengah bulan. Setengah bulannya lagi dia membutuhkan sedekah dari kaum muslimin. Ya, dia membutuhkan apa? Sedekah dari kaum muslimin. Makanya ini orang miskin. Ya, sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayat yang lain ketika Allah menceritakan tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ketika Khidir menaiki sebuah kapal, lalu dia melobangi kapal tersebut hingga apa? Tenggelam. Kemudian ketika ditanya sama Musa, Musa mengatakan ketika ditanya sama Musa, apa jawaban Khidir? Adapun kapal yang aku lobangin tadi, maka itu adalah milik seorang yang miskin. Miskin tapi punya apa? Kapal. Ya, namun rizki yang datang kepadanya tidak mencukupi untuk kebutuhannya dari bulan ke bulan, untuk kebutuhan dia dan keluarga dia. Jadi bukan berarti orang miskin itu orang yang nggak punya apa-apa, enggak, dia punya pekerjaan, dia punya duit, tapi nggak cukup. Bisa dipahami? Maka dia berhak mendapatkan sedekah dari kaum muslimin. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan wabnas sabil, orang yang dalam perjalanan, orang yang tengah dalam safar. Lalu selama dia safar ternyata apa? Bekalnya habis. Bekalnya apa? Habis. Maka ketika itu dia membutuhkan uluran tangan kaum muslimin, sedekah dari kaum muslimin. Kalau ada orang misalkan safar dari satu daerah ke daerah, kemudian di daerah tempat dia safar hartanya habis, bekalnya habis, maka ketika itu hendaklah kaum muslimin memberikan sedekahnya kepada orang tersebut. Ya, memberikan sedekahnya kepada orang tersebut, atau orang yang tengah melakukan safar dalam rangka melakukan ketaatan. Seperti apa? Seperti misalkan dai atau penuntut ilmu, ya, maka dia juga masuk dalam kategori apa? Ibnus sabil. Orang yang tengah melakukan safar dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang ini juga berhak mendapatkan apa? Sedekah dari kaum muslimin. Nah.
ثم بين الله جل وقال والسائلين أي الذين يتعرضون للطلب في الطرقات أو في البيوت فهؤلاء يعطون من أموال الزكاة والصدقات كما قال الإمام أحمد. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasailin, yaitu peminta-minta, pengemis yang mungkin datang ke rumah-rumah kita, yang mungkin di jalan-jalan yang kita lalui, kemudian mereka meminta kepada kita, maka hendaklah kaum muslimin memberikan hartanya kepada mereka. Ya, baik dari harta zakat ataupun dari harta sedekah kepada para pengemis, ya, peminta-minta tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad. قال ربنا وفي الرقاب في الرقاب أي العبيد الذين كاتبوا أسيادهم يعني هنالك عبد قال لسيده أنا أتحرر منك إن دفعت لك مثلا 100 مليون فيقول نعم اعمل ثم أعطني 100 مليون ثم أحررك فهذا يجوز له أن يأخذ من أموال الصدقات لكي يعتق رقبته والله أعلم. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wafir riqab, yaitu hamba sahaya yang ingin memerdekakan apa? Dirinya. Ketika hamba sahaya tersebut, yaitu budak, ya, membuat perjanjian dengan majikannya, tuannya, ya, dengan mengatakan kalau sekiranya aku memberikan kepadamu uang misalkan 100.000 dirham misalkan, ya, maka aku ingin kau melepaskan aku dan memerdekakan diriku, ya, tapi kalau aku belum memilikinya maka aku akan bekerja untuk melayanimu. Maka ketika misalkan ada budak yang seperti ini, dia ingin memerdekakan dirinya dan dia telah membuat apa? Semacam akad perjanjian dengan majikannya, maka hendaklah kaum muslimin membantunya agar bisa mengumpulkan jumlah uang yang telah mereka sepakati sehingga dia bisa menjadi orang yang merdeka. Maka dibantu dengan harta zakat atau harta sedekah. ثم بين الله أن من أنواع البر قال وأقام الصلاة وآتى الزكاة. أقام الصلاة أتمها بركوعها وسجودها وأركانها وواجباتها وأداها كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara bentuk-bentuk kebajikan berikutnya adalah wa aqamas salata wa ataz zakah, mendirikan salat dan menunaikan apa? Zakat. Mendirikan salat di sini maksudnya apa? Dia mengerjakan salat dengan sempurna. Dia penuhi rukun-rukunnya, dia penuhi kewajiban di dalam salat. Kemudian dia kerjakan salat di waktunya, ruku dan sujudnya penuh dengan tumakninah. Kemudian dia khusyuk, dia kerjakan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. ثم قال ربنا وآتى الزكاة. والزكاة هنا تطلق على شيئين. الزكاة في القرآن تطلق على شيئين. الشيء الأول زكاة النفس بتحقيق التوحيد لله والإيمان بالله والبعد عن الشرك وعن البدع وعن محدثات الأمور وعن الحقد والأحساد إلى غير ذلك كما قال موسى لفرعون هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى وكما قال ربنا جل جلاله وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة أي لا يشهدون أن لا إله إلا الله. فالزكاة قد تطلق بمعنى توحيد الله عز وجل البعد عن الشرك وتطهير النفس من الأحساد والأحقاد إلى غير ذلك. والإطلاق الثاني إيتاء الزكاة أي حق المال كما بينه ربنا جل جلاله. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ataz zakah, dan menunaikan zakat. Zakat di sini kata zakat di sini memiliki dua makna. Makna yang pertama, zakatun nafs, penyucian jiwa. Ya. Zakat yang pertama apa? Penyucian apa? Jiwa. Yaitu seorang menyucikan jiwanya dengan mengimani Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Menyucikan jiwanya dengan menjauhi segala macam bentuk perbuatan dosa dan maksiat, perbuatan bid'ah, kemungkaran dan lain sebagainya. Ya, ini makna zakah. Sebagaimana ucapan Musa kepada Fir'aun. Musa mengatakan fahallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Maka maukah engkau menyucikan jiwamu wahai Fir'aun sehingga aku tuntun engkau kepada jalan Rabbmu dan engkau pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini ucapan Musa kepada siapa? Fir'aun.
yang dengannya dia menggunakan kata zakah, ya, menggunakan kata apa? Zakah, zakatun nafs. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wawailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakah, kecelakaan bagi orang-orang musyrik, yaitu mereka yang tidak menunaikan zakat. Maksud kecelakaan bagi orang-orang musyrik yaitu mereka yang tidak menunaikan zakat, maknanya tidak menyucikan jiwanya dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dengan meninggalkan perbuatan apa? Syirik. Nah, ini makna zakat yang pertama, yaitu penyucian apa? Jiwa. Yang kedua maknanya adalah zakatul mal, zakat harta sebagaimana yang telah dimaklumi. ثم قال ربنا والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. هذه من أنواع البر. والبر أخو التقوى. والأبرار ضد الفجار. والأبرار في نعيم عند الملك الجبار سبحانه وتعالى. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والذين لا يوفون بعهدهم سواء عهدك مع الله أو عهدك مع رسول الله أو عهدك مع القرآن أو عهدك مع إخوانك المسلمين أو حتى العهد مع المشركين والكافرين. فلا بد من إيفاء بالعهد ولا بد من الإتيان بالميثاق أيها الإخوة. وعكس ذلك صفة من صفات المنافقين. قال نبينا وآية المنافق ثلاث إذا عاهد غدر. فلا بد أن نحتاط لديننا وأن نصدق في وعودنا أيها الإخوة. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal mufuna bi ahdihim idza ahad. Ya, orang-orang yang menepati janjinya apabila mereka berjanji. Ya, menepati janji termasuk di antara bentuk kebajikan. Ya, maka orang yang menepati janji ini adalah orang-orang yang baik. Sementara orang-orang yang melanggar janjinya, tidak menepati janjinya, mencurangi janjinya, maka sesungguhnya dia adalah orang-orang yang fajir, orang-orang yang durhaka. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menepati janji kita. Ya, orang yang menepati janji maka dia akan berada di dalam kenikmatan, dia akan memperoleh keutamaan, kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla. Sementara orang-orang yang melanggar janjinya, tidak menepati janjinya, maka sesungguhnya pada dirinya terdapat tanda-tanda kemunafikan sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang mulia, ayatul munafik salas. Tanda orang munafik ada 3. Salah satunya kata Nabi SAW, wa idza ahada ghadar. Apabila dia berjanji, maka dia mangkir terhadap janjinya. Apabila dia berjanji, maka dia mangkir terhadap janjinya. Maka penuhi janji kalian, kata Syekh. Penuhi janji antum semua. Janji antum kepada Allah, janji antum kepada Rasulullah, janji antum kepada Al-Quran, janji antum kepada kaum muslimin, janji antum kepada orang-orang yang mungkin orang-orang non-muslim, tapi antum telah membuat janji, maka penuhilah janji antum. Sesungguhnya di dalam memenuhi janji terdapat tanda keimanan di dalam diri kita. أيها الإخوة، من أكثر الأشياء التي انتشرت عدم الوفاء بالعهود. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم إذا مرجت عهودهم، وشبك النبي بين أصابعها هكذا، إذا مرجت عهودهم فانتظر الساعة. يعني هذه علامة من علامات الساعة، عدم الوفاء بالعهود. يعني رجل يقول لك سآتيك غدا، يأتيك بعد سنة. سآتيك الساعة السادسة، يأتيك الساعة العاشرة، أو لا يأتيك أصلا ولا يعتذر لك. فهم؟ وهذه أصبحت منتشرة جدا 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 كما نعلم وتعلمون في هذا الزمان. Kemudian Syekh mengingatkan bahwa sesungguhnya perkara mangkir terhadap janji ini merebak di tengah-tengah kaum muslimin. Betapa banyak janji-janji yang dibuat akan tetapi tidak ditepati. Ya. Sehingga Nabi SAW pernah mengatakan di dalam hadisnya yang mulia, apabila janji-janji tersebut telah dilanggar, tidak ditepati, maka tunggulah apa? Hari kiamat. Dan sekarang merebak dan dianggap biasa oleh sebagian kaum muslimin. Ya, dianggap biasa oleh sebagian apa? Kaum muslimin. Misalkan dia berjanji bahwasanya dia akan bertemu besok, ya, atau akan menemuinya besok. Akan tetapi dia tidak menemuinya. Boleh jadi dia temui setelah 1 tahun. Atau dia berjanji untuk bertemu di jam 6, rupanya dia datang di jam 10. Atau boleh jadi dia tidak datang sama sekali. Dan dia pun juga tidak meminta maaf
dan menyampaikan uzurnya kenapa dia tidak datang. Ya, maka jangan pernah sesekali menganggap remeh perkara tidak menepati apa? Janji. Qala Rabbuna was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hina al-ba's. Was-sabirina fil ba'sa' ay fi hal al-faqr. Wad-dharra' fi hal al-amrad was-siqam. Wa hina al-ba's ay fi al-qital. Jama'a ala kull anwa' as-sabr. Was-sabirina fil ba'sa' hinama kanu fuqara'. Wad-dharra' idha asabahum al-marad. Wal-haja was-saqam. وحين البأس أي حين اصطدام الفئة المؤمنة مع الفئة الكافرة في حال القتال فلا بد من الصبر والصبر أصل الدين أيها الإخوة ومن لا صبر له لا دين عنده والعياذ بالله. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ya. Di antara bentuk kebajikan itu adalah orang-orang yang sabar. Ya. Dalam kemelaratan, kesusahan, kefakiran. Ya. Wad-dharra dalam penderitaan, sakit, bencana, musibah. Wa hinal ba's dan ketika berperang. Ini adalah 3 keadaan yang sangat sulit dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini secara keseluruhannya. Dan di dalam 3 keadaan ini kita sangat dituntut untuk bersabar. Ketika kita dalam keadaan kekurangan harta, kekurangan makanan dan lain sebagainya, dalam keadaan fakir. Ketika kita dalam keadaan sakit atau ditimpa musibah, bencana dan lain sebagainya. Atau ketika bertemunya 2 golongan, golongan kaum muslimin dan golongan orang-orang kafir di kancah peperangan, di medan pertempuran. Maka dibutuhkan kesabaran. Orang yang bersabar ketika itu, mereka lah yang meraih kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka lah yang meraih kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh mengingatkan kepada kita bahwasanya sabar adalah dasar agama. Orang yang tidak sabar maka tidak ada agama padanya, dan orang yang bersabar maka akan tegak agama pada dirinya. ثم ختم الله عز وجل هذه الآية الجامعة المانعة بقوله تبارك وتعالى أولئك الذين صدقوا. أهم شيء هذا يا إخوة. الكل يدعي الإيمان والسنة والالتزام والهجرة والدعوة إلى الله والعلم وكذا وكذا. دعك من هذا كلها دعاوي. الله وحده يعلم من الصادق ومن الكاذب. العبرة بالصدق أيها الإخوة. والله الذي لا إله غيره لو عرضنا أفعالنا على أفعال السلف لكنا كذبة فجرة والعياذ بالله إلا من رحم الله. أولئك الذين صدقوا أي صدقت أقوالهم وأفعالهم على مقتضى الإيمان بالله عز وجل. وأولئك هم المتقون. هؤلاء هم آل التقوى الذين حققوا التقوى بحق. وهنا يتقون وأولئك هم المتقون أي كل أحوالهم كانت على تقوى لله عز وجل. فهنيئا لهم هذه الأوصاف الصدق مع التقوى ونالوا درجة البر والإحسان من الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن لا يحرمني وإياكم من درجة البر والإحسان والتقوى والصدق في الأقوال والأفعال والأحوال إنه ولي ذلك مولاه. Kemudian terakhir Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ujung ayat wa ulaikal ladzina shadaqu. Mereka lah orang-orang yang jujur. Ini yang paling penting kata Syekh. Ya, ini yang paling penting. Yang harus kita perhatikan. Bahwasanya orang-orang yang memiliki sifat yang Allah sebutkan ya di dalam ayat ini dan mereka kerjakan, mereka lah orang-orang yang jujur. Hari ini kata Syekh, banyak orang yang mengaku dia beriman, banyak dia mengaku ahlu sunnah, dia bermanhaj salaf dan sebagainya. Akan tetapi tidak terlihat pada ucapan dan perbuatannya. Tidak terlihat pada sikapnya. Maka tinggalkan orang-orang yang mengaku seperti ini. Karena agama ini bukan sekedar pengakuan, tapi agama ini adalah apa? Adalah amalan, ucapan. Ya. Kalau sekiranya dia benar di dalam keimanannya,
maka akan dibuktikan oleh ucapan dan perbuatan. Bukan sekadar pengakuan, mengaku ini, mengaku itu, mengaku ini, mengaku itu, sementara dia jauh dari pengakuan. Maka cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang tahu siapa orang-orang yang benar-benar jujur di dalam keimanannya, siapa orang yang hanya sekadar mengaku, mendakwakan dirinya beriman, memiliki sifat orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ulaika humul muttaqun, dan merekalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Azza wa Jalla adalah mereka yang memiliki sifat ini. Mereka kerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan mereka tinggalkan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah bentuknya perbuatan ataupun bentuknya apa? Ucapan. Makanya oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini adalah ayat yang sangat besar sekali dalam Al-Qur'an. Kebajikan itu bukan hanya sekedar kata-kata di lisan, bukan sekedar pengakuan di lisan, akan tetapi kebajikan itu adalah keimanan, kemudian dibuktikan oleh amalan anggota badan kita, baik oleh lisan kita ataupun perbuatan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kebajikan itu, kemudian perbuatan ihsan, kemudian kejujuran di dalam keimanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan semua yang telah kita pelajari dari ayat-ayatnya. Barakallahu fikum, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.